Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Dan terhormat guru kita tercinta Buya Yahya beserta keluarga. Semoga Allah senantiasa memberikan jauh umur yang panjang dalam ketaatan serta sehat walafiat. Dan juga mempermudah segala urusannya, baik urusan dunia maupun urusan akhiratnya, terutama dalam urusan dakwahnya. Amin amin ya rabbal alamin. Yang kami hormati para hadirin, para penikmat ridha Allah dan para pecinta baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta para pemirsa dan penghuni dan penyedia radio yang bermanapun Anda berada. Alhamdulillah, syukurillah, segala puji bagi Allah atas limpahan dan karunia-Nya sehingga kita dapat memasuki 10 malam terakhir bulan suci Ramadan, di malam ke-23, malam-malam yang penuh dengan kemuliaan dalam menggapai Lailatul Qadar, suatu malam yang lebih baik daripada 1000 bulan. Salawat beserta salam selalu terlimpah curahkan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarga, sahabat, tabi'in dan tabi'in serta kita selaku umatnya. Semoga telah kita mendapatkan syafaatnya di yaumil qiyamah. Amin amin ya rabbal alamin. Masya Allah, senang rasanya saya Muhammad Abdul Zaki dapat kembali bersilaturahim dengan hadirin para pemirsa bahagia ini dan pendengar setia Radio Network dimanapun Anda berada dalam program spesial malam Fatimah menggapai Lailatul Qadar, tentunya bersama guru kita tercinta Buya Yahya, disiarkan langsung oleh Al-Bahjah TV dan Radio Network di berbagai kota dari Masjid Raya Katwa, Kota Cirebon. Baik, untuk mengawali kegiatan kita pada malam hari ini, mari kita dengarkan bersama tausiah yang akan disampaikan langsung oleh guru kita tercinta Buya Yahya. Kemudian dilanjut dengan sholat tasbih berjamaah dan ditutup dengan zikir dan munajat yang dipimpin langsung oleh guru kita tercinta Buya Yahya. Langsung saja pada guru kita tercinta Buya Yahya, dengan segala hormat kami persilakan. Mohon sholli ala sayyidina Muhammad. Mohon sholli ala sayyidina Muhammad. Berkulu salat ala Nabi Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah.
mempunyai husnul akhlak yang bisa mengikuti ajarannya adalah bagi yang Allah di saat enak-enaknya orang tidur Allah bangun kita, Allah pilih kita biasa apa pada dalam tidurnya Allah bangunkan kita untuk ingat Allah. Yakini ini adalah pilihan Allah. Semoga bagi Allah mudahkan kita bergabung di acara ini. Allah mudahkan kita berkumpul di surga dengan kita ada baginda Nabi Muhammad SAW. Kami ingatkan kepada semua, pastikan bahawa kita sudah berdamai dengan Allah. Malam-malam yang kita lewati dari awal pertemuan kita di majelis ini atau di acara ini, pastikan semua sudah mencoba untuk mencari waktu yang spesial antara dia dengan Allah untuk merenungi dosa-dosanya, untuk merenungi kesalahan-kesalahannya, dan pastikan Anda sudah menemui kesalahan-kesalahan Anda yang menjadikan Anda menyesal, kemudian Anda mohon ampun ibarat tetes sampai air mata. Pastikan ini, karena Anda semua datang ke tempat ini untuk mendapatkan ilmu, dan ilmu sudah didapat, apakah tetapi pertanyaannya sudah ilmu itu Anda amalkan? Anda harus punya waktu, tidak harus tunggu terdampur terpakur semacam ini. Anda punya waktu, mungkin setelah maghrib, mungkin setelah tarawih, sebelum tidur, Anda siasatkan waktu untuk merenungi diri Anda, urusan Anda dengan Allah. Kalau ternyata belum, untuk apa Anda mau berada? Anda sudah dapat ilmu, tinggal mempraktekkan merenungi diri, urusan dengan Allah, dosa-dosa masa lalu, ingat kemudian adukan kepada Allah benar-benar yang Maha Pengampun. Ini yang pertama. Yang kedua, sudahkah Anda juga menyisihkan waktu untuk merenungi urusan Anda dengan saudara-saudari Anda, dengan kerabat Anda, dengan sahabat Anda? Mungkin kebencian yang selama ini Anda simpan bertahun-tahun, sudah Anda keluarkan, Anda bersihkan, Anda ganti dengan cinta. Kita sudah dapat ilmu, tadi malam kita bahas masalah itu, kita ingin berdamai dengan sesama manusia. Kalau ingin selamat nanti di akhirat, kalau ingin ringan langkah kita di akhirat, maka berdamailah dengan manusia. Berdamailah dengan manusia. Sudahkah Anda lakukan? Kalau ternyata Anda belum melakukan, untuk apa Anda datang ke tempat ini? Kita harus bertanya. Pastikan Anda punya waktu untuk merenung. Pastikan Anda punya waktu untuk Anda merenungi diri Anda, urusan Anda dengan Allah, dan urusan Anda dengan sesama manusia. Dan Anda keluar dari tempat merenung, keluar dengan hati yang bersih, hati cinta Allah, cinta umat Nabi Muhammad SAW. Kalau masih ada sisa-sisa dendam, ada amanah yang masih menyertai kita. Kita manusia tidak kita sempurna. Yang penting harus kita mulai. Kita harus punya waktu. Kita punya waktu hilangkan egois kita, hilangkan kesombongan kita. Harus kita pantas itu semuanya. Allah dengan Nabi kita, tidak ada masalah kita minta maaf. Allah dengan pembantu kita, mungkin kita pernah bersalah. Apa sih salahnya? Kita minta maaf dengan pembantu kita melakukan masalah. Sebab biarpun mereka gelar membantu, bisa jadi mereka lebih dekat kepada Allah dari kita. Ini kan hanya gelar di dunia saja. Ini bos, ini adalah bawahan, ini adalah pembantunya. Ini hanya gelar di dunia, bisa saja mereka seolah berdamai, seolah pulih bangunan, seolah mereka ternyata bisa kerja di hadapan Allah. Karena bisa mereka juga rajin ibadah, mereka dengan berbudi payahnya, dengan penatnya bekerja, bisa saja itu telah mengangkat derajat mereka. Dan pastikan setelah hari ini kita tidak akan sombong kepada umat Nabi Muhammad SAW. Dan kami ingatkan kepada Anda, para wanita-wanita yang di rumah mengikuti acara ini, cukuplah kalau Anda tidak terhormat kalau pergi ke masjid. Iktikaf Anda di rumah Anda saja. Anda duduk di rumah. Setelah Anda mendengar renungan ini, Anda lanjutkan dengan berzikir. Jika Anda dalam keadaan haid, jangan lakukan sholat, tapi jangan lupa untuk terus berzikir, mengadu kepada Allah, mohon kepada Allah. Adapun yang dalam keadaan suci, Anda bisa perbanyak sholat di rumah Anda. Kalau Anda belum bisa pergi ke masjid, atau bisa pergi ke masjid tapi tidak terhormat, maka lebih baik ada di rumah. Adapun bagi
kaum pria yang saat ini menikmati acara melalui stasiun televisi atau radio di rumah masing-masing, jika Anda memang bisa ke masjid, bergegaslah pergi ke masjid. Setelah kita tausiah barangkali, kan Anda mungkin ingin merenung bersama-sama. Setelah ini adalah kita pergi ke masjid untuk itikaf di sana. Jangan sampai kaum prianya adalah tidak pergi ke masjid, sempurnakan sampai sahur, sampai nanti sholat subuh berjamaah, dan insya Allah kita termasuk orang yang mendapatkan Lailatul Qadar. Ada pun yang sudah berada di sini, mari kita bersyukuri keadaan kita. Ada pun yang masih dalam keadaan sakit, rindu datang sakit, dia sudah mendapat kebahagiaan. Dan juga itu Anda yang saat ini jualan dimanapun Anda berada, sambil Anda menyalakan radio Anda ingin bertafakkur bersama kami, maka ketahuilah Anda mulia insya Allah. Tinggal setelah itu Anda lanjutkan. Kalau Anda tidak bisa sholat karena Anda melayani pelanggan, tapi lisan Anda jangan berhenti dari berselawat. Wahai yang jualan, wahai yang mendagang, jangan sampai yang Anda dapat hanya dunia saja, dapatkan akhirat sambil Anda jualan membaca sholawat, sambil Anda jualan membaca istighfar, sambil Anda jualan berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga Anda tidak sia-sia. Anda yang mungkin sopir taksi, Anda mungkin yang lagi menggayuh beca, Anda siapapun Anda yang bekerja, jangan sampai Anda bekerja cuma bengong saja di malam-malam pria ini. Anda mungkin security, siapapun Anda, jadikan malam ini hidup Anda dengan berzikir, sambil berjalan berzikir, sambil duduk berzikir, sambil bekerja berzikir, maka sungguh Anda lah yang berhak untuk mendapatkan Lailatul Qadar. Baik, kita lanjutkan renungan kita pada malam hari ini. Berdamai dengan manusia ini prosesnya panjang. Harus kita cermati lebih dalam urusan kita dengan mereka para manusia. Urusan dengan Allah begitu mudah, urusan kita dengan Allah yang Maha Kasih dan Maha Pengampun. Akan tapi dengan manusia yang mereka sama seperti kita punya hawa nafsu, kadang ada emosi, kadang punya dendam, kadang punya dengki, punya benci, sehingga urusan manusia adalah sangat berat. Karena dengan urusan dengan manusia berat, maka ayo kita terus cermati satu demi satu urusan kita dengan manusia, sehingga kita keluar dari majelis ini menjadi orang yang mengerti bagaimana berurusan dengan sesama, sehingga langkah kita benar, kita selamat, kita tidak punya masalah dengan umat Nabi Muhammad, sehingga langkah kita di akhirat dan keringan menuju surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di antara manusia yang harus kita cermati adalah ini ranking pertama setelah baginda Nabi SAW. Yang harus kita perhatikan nomor satu setelah baginda Nabi. Urusan baginda Nabi adalah urusan kita dengan Nabi, agar kita bahas bahasan khusus. Tetapi kita niatkan bahwa apa yang kita lakukan saat ini adalah kiranya kecintaan kita kepada baginda Nabi SAW. Tapi yang kami maksud adalah orang yang saat ini bersama kita, yang sering kita bertemu dengan mereka. Yang paling penting untuk Anda perhatikan adalah yang Allah sebutkan dalam Al-Quran, "Wallahu ta'ala ta'budu illa iyyah wa bil walidayni ihsana." Urusan pengabdian kepada Allah adalah nomor satu. Kepada hamba Allah, wa bil walidayni ihsana. Kalau kepada Allah sang pencipta, ya jelas Allah. Akan tapi kepada hamba Allah adalah dengan wa bil walidayni ihsana, kedua orang tua. Lintas kelimataan dari hati Anda wajah orang tua Anda. Ingat hai hamba Allah. Ingat wahai hamba Allah, keberkahan hidupmu melalui orang tua. Kebahagiaanmu di dunia hingga di akhirat melalui orang tua. Dan ingat yang berhak kepada orang tua akan menemui getahnya, seksanya di dunia sebelum mengerikan. Urusan orang tua, urusan minyak Allah pada yaumul qiyamah. Dosa-dosa itu hukumannya banyak yang diakhirkan nanti di akhirat. Allah tidak menghukum saat di dunia. Akan tapi ila kembali dan jadi berharga pada orang tua, fa inna Allah yu'ajilu di dunia qaul amat. Durhaka kepada orang tua bisa hukumannya akan berpindah nanti di akhirat. Allah beri hukuman di dunia. Di dunia sebelum di akhirat. Maka kalau perhatikan urusan dengan orang tua. Dan ingat yang durhaka kepada orang tua tercoret kebahagiaannya. Dia tidak akan bahagia, dia tidak akan sukses, dia akan sengsara, dia akan celaka dan seterusnya. Urusanmu dengan orang tua, perhatikan urusanmu dengan orang tua. Hamba Allah, jangan urusi orang seseorang
pada orang tua yang tidak baik, jahat dan sebagainya, tetap dia adalah orang tua. Biarpun mungkin dirimu tidak punya cinta, tapi melakukan berarti Anda boleh toleh kepadanya. Mungkin tidak cinta kepada orang tuanya, karena menurut orang tuanya jahat, menyiksanya, boleh kepadanya dan seterusnya, tetap orang tua adalah orang tua. Mengabdi tidak harus dengan cinta, berbakti tidak harus dengan cinta. Hanya bedanya orang mengabdi dengan cinta dan mengabdi tidak dengan cinta adalah jika mengabdi dengan cinta adalah mudah, tapi kalau mengabdi tanpa cinta adalah berat. Kalau Anda tidak cinta pada orang tua Anda, mengabdi tetap wajib, berbakti tetap wajib, cuma berat karena Anda tidak cinta. Alhamdulillah. Tapi tetap, misalnya namanya hati. Karena mungkin orang tua sangat boleh, orang tua tidak benar perilakunya, Masya Allah, sehingga menjadikan sang anak itu sudah tidak cinta pada orang tuanya. Betul, biar kamu tidak cinta anak, tetap wajib berbakti pada orang tua. Dan berbakti disesuaikan dengan kebutuhannya. Bukan sama cara berbakti. Intinya ada kerinduanmu untuk berbakti pada orang tua ini pertama dan paling utama. Sebelum Anda melangkah berbakti dengan mencari cara berbakti yang paling tepat untuk orang tua. Ingat problem hari ini. Kalau orang punya permasalahan hidup hari ini, kembalilah kepada urusan dengan orang tua. Berbakti pada orang tua kebalikannya. Kalau orang benar sama orang tuanya, akan Allah beri kebaikan di dunia dan di akhirat bagi Anda yang beriman. Berbakti pada orang tua akan Allah berikan balasan. Biarpun orang kafir sekalipun, cuma kalau orang tidak beriman hanya di dunia. Ingat, kalau Anda menemukan orang yang tidak beriman, orang non-muslim misalnya, baik sama bapak ibunya, tunggu dia akan menuai kebaikan, tapi di dunia saja, tidak ada di akhirat. Biarpun dia tidak sujud, biarpun tidak percaya pada Allah, karena dia telah baik sama orang tuanya, maka Allah akan berikan kebaikan di dunia saja, karena dia tidak beriman. Tapi Anda ahli iman, Allah akan beri kepada Anda kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat. Ingat para anak, ibundamu, ayahandamu, perhatikan. Ada sebab-sebab orang menjadi berubah kepada orang tuanya. Semula berbakti menjadi berkurang, di antaranya karena pernikahan. Dulu baik sama ibu bapaknya, gara-gara menikah berubah. Karena dia menikah dengan manusia setengah syaitan, setengah iblis. Kalau pasanganmu tidak mendukungmu berbakti kepada orang tuamu, maka sadari pasanganmu adalah setengah iblis. Dan jika Anda termasuk pasangan yang tidak mendukung pasangan Anda dalam berbakti pada orang tuanya, sadari Anda setengah iblis. Saya harus keras begini, kenapa? Ini banyak kejadian setelah menikah, sang istri berubah gara-gara suaminya. Ingat, ibunda. Maka laki-laki hebat adalah yang mengajar istrinya agar semakin baik dengan bapak ibunya. Wanita hebat, istri yang hebat akan selalu mengajari suaminya agar semakin baik dengan bapak ibunya. Bapak ibu sang suami. Seorang istri akan berkata kepada suaminya, suami itu cinta, di mana ayah ibu? Ayah itu siapa? Ayah ibu saya. Terus maka hebat istri yang dari belakang sana. Pastikan suamimu semakin hari semakin baik dengan bapak ibunya. Karena kalau Anda mempunyai suami yang baik berbakti pada bapak ibunya, dia laki-laki soleh yang layak membuai dengan buah yang istimewa di rahimmu. Jika engkau para suami punya istri yang sangat berbakti pada bapak ibunya, istri wanita solehah yang baik yang layak menitipkan benihmu di rahimnya. Na'udzubillah, yang istri setengah syaitan, setengah iblis, mau berbuat baik dilarang sama istrinya. Ada berkata, Buya, istri saya melarang. Setiap saya gajian selalu ditanya, kenapa dikasih telur baik? Kenapa aku selalu ngirim ibu? Ada perempuan dulu semacam itu. Hati-hati, wahai para istri, dukung suamimu untuk berbakti kepada bapak ibunya. Wahai istri, wahai suami, dukung istri untuk berbaik atau baik-baik dengan bapak ibunya. Ada kedunguan atau kebodohan dalam baca buku. Ada satu kitab namanya Buku Dijat. Salah baca cerita. Padahal ceritanya juga tidak begitu. Cuma dia salah memahami sehingga seorang istri kan sudah dinikahi oleh seorang laki-laki sudah tidak boleh apa-apa. Sudah tak boleh ini, tak boleh ke rumahmu, tak boleh ke rumah bapakmu, tak boleh ke rumah ibumu. Di samping laki-laki itu tunggu dia kebel dia. Salah baca. Alangkah bodohnya Anda jika Anda punya istri tidak berbakti, masih Anda anggap baik. Kalau dengan ibunya saja tidak berbakti pada Anda pun bakal tidak berbakti. Ketahuilah para suami yang soleh. Jika istrimu dengan bapak ibunya saja tidak tahu diri atau budi, Anda
Anda ini baru dikenal setelah pernikahan, Anda bisa dipandang suatu dengan Anda. Pendidikan penting ini. Jadilah pasangan kita yang saling mendukung untuk berbuat baik pada orang tua. Durhaka pada orang tua mengerikan. Menjadi sebab kesengsaraan. Seorang suami datang pada kami dan berkata, "Ya, gimana hukumnya kalau saya membantu ibu saya tanpa mengetahui istri saya?" Saya tanya, memang istrimu sudah kau kasih apa? Sudah. Duit sama duit saya ini. Jika itu duit mau kau bagikan ke siapa saja boleh, apalagi kepada ibumu sendiri yang menjalur segala kata alhamdulillah. Cuma saya tanpa masalah lain. Lalu kami bertanya, "Pak, bukan saya tanya, kenapa dia? Memangnya kenapa istrimu kalau tahu kamu memberikan mengirim uang kepada ibumu sendiri?" Dia sambil mengangkat dada berkata, "Buya pernah awal sekali marah enggak kira-kira. Dalam hati saya istrimu adalah iblis pakai kerudung." Hati-hati yang merasa iblis pakai kerudung segera tobat. Segera tobat. Mengerikan. Jadi itu tidak menumbuhkan cinta. Sebetulnya kalau orang pandai tidak mencinta, ada strategi cinta. Strategi cinta itu tidak menuntut akan tadi. Begini bunyinya, baik-baiklah dengan orang yang dicintai oleh orang yang kau cintai, maka sesungguhnya orang yang kau cintai akan semakin cinta kepadamu. Hai orang cerdas. Jika engkau seorang istri mengetahui suamimu sangat cinta kepada ibunya, kalau tiba-tiba Anda tingkatkan pengabdian Anda kepada ibunya, maka yang jatuh cinta suamimu kepada dirimu, hai istri yang soleh. Ini orang cerdas. Maka yang mengatakan suaminya berbuat baik adalah orang tua. Kamu tidak ngerti seperti cinta, dan mungkin dia tidak pernah punya cinta, atau tidak ngerti bagaimana cinta. Bayangkan ketika Anda sendiri wahai istri yang soleh, Anda belum berpikir tentang mengirim hadiah lebaran bagi bunda dan ayah Anda. Tiba-tiba suami Anda sudah menyiapkan bingkisan besar untuk dikirim kepada ibunda Anda dan ayah Anda. Apa rasanya dari hati Anda coba? Kita perlu cerdas dalam bercinta. Kita perlu serius di dalam masalah ini karena banyak orang durhaka pada ibunya. Bahkan kadang milik orang durhaka pada orang tua lebih peduli kepada orang yang nolongnya di rantau. Kan orang pergi merantau cari kerjaan, kemudian ditampung oleh satu orang. Bagus kita membahas kebaikan orang tersebut saja dari satu ihsan. Memang kita diajarkan kalau ada orang berbuat baik kita balas dengan kebaikan dia, akan tapi kadang orang tua menjadi penomor ke-20. Seolah-olah orang tua yang punya jasa, tak punya bakti. Ingat hemat Allah kadang di dirimu. Insya Allah ini ada surga semuanya. Istrinya insya Allah solehah semuanya. Dan ada yang di belakang suamimu soleh semuanya. Dan Allah menolong dalam berbakti kepada orang tua istimewa. Hati-hati berangkat dan durhaka ini. Dan durhaka bukti itu halus, bukan basa-basi. Basa-basi yang dilihat oleh Allah. Berbakti itu halus. Kita tidak akan mampu balas jasa orang tua. Tapi kembali bahasanya, biarpun Anda tidak cinta, alhamdulillah, mungkin kita tidak begitu cinta kepada orang tua, karena mungkin kita tidak kebaikan orang tua, tapi bukan berarti Anda tidak berbakti. Berbakti tetap. Orang tua adalah orang tuamu. Mungkin ada orang yang merasa dibuang oleh orang tuanya, bahkan dengar berita waktu dulu saya itu mungkin mau digugurkan, mau dibunuh orang tua, kita tertanam benci dan dendam pada orang tua. Boleh. Orang tua dan orang tua. Dan berbakti itu halus, durhaka juga halus. Berbakti itu adalah dari dalam kalbu, bukan basa-basi. Kalau basa-basi tidak diterima oleh Allah. Ada orang di depan orang tampak temanku dengan ibunya, karena dia seorang direktur yang paling lembut, paling supel, sehingga dia pengen terlihat di depan karyawannya atau di media, karena dia senang bermain di media. Tampak dia baik sama ibu bapaknya, ternyata sampai di rumah ibunya juga didengar-dengar. Nggak pernah menyiapkan apa-apa ke ibunya, hanya action saja, basa-basi kan diterima oleh Allah. Akan tapi bakti yang ini adalah dari hati, durhaka juga harus. Sampai kami kisahkan suatu ketika seorang anak muda, kan kami kisahkan dan saya bilang, biar mudah ingat Pak,
Seorang anak muda, dengar wahai para anak, seorang anak muda, anak SMP, umur anak umur 15, 13, 14. Anak SMP suatu ketika berangkat sekolah. Ceritanya lagi makan di rumahnya. Lagi makan pagi-pagi, kebiasaan di kampung itu kalau mau sekolah itu sampai dari kamarnya. Saya masih ingat. Ding gitu. Itu berangkat menyebar berangkat ke sekolah. Sekolahnya 1 kilo 2 kilo. Rupanya sang anak muda ini, anak SMP ini lagi makan. Kawannya nyamperin, hei cepat kesiangan, ayo cepat kesiangan. Karena dibilang begitu, dia buru-buru. Dia makanya dipercepat, setelah itu cuci tangan, ambil tas, saling kepada ibundanya, cuci tangan ibundanya, langsung pergi ke sepeda, kebunnya sepeda. Sampai di sekolahan, rupanya sang anak tersebut balik lagi. Teman-temannya bingung, kenapa dia balik lagi, ada apa? Tidak lama kemudian sudah balik lagi ke sekolah. Sampai sekolah ditanya, kenapa kamu pulang? Ada ketinggalan? Enggak. Terus kenapa kamu pulang? Sudah sampai sini kok sudah pulang? Enggak, tadi waktu kamu nyamperin aku lupa pulang di mana? Terus ya kamu bilang waktu 11 jam aku jadi guru-guru, saya pakai kebun, cuci tangan, lalu aku ambil tas. Aku lupa kalau piring tadi belum aku cuci, aku tidak rela jika piring itu yang mencuci adalah ibunya. Gak rela kalau piring yang dicuci ibunya. Hari ini si perempuan bodoh, ibunya cuci piring, dia habis makan. Mas sekalian cuci ya mak. Sekalian ya mak. Gak punya perasaan, gak punya hati. Jika itu anda ubahlah ya Allah. Sekarang waktunya kita meraih kebahagiaan dengan berbakti pada orang tua. Sadari diri anda, jangan nengok orang lain yang tidak berbaik berbakti. Dirimu bagaimana? Ini urusan hati. Kalau dengar sapu berbunyi di tengah malam, anda tidak bisa tidur seharusnya. Karena itu pasti ibundamu. Ada seorang anak dasar di tempatnya ibunya cuci piring di dapur, karena mulai tadi bunyi rumah diintip, rumahnya piringnya masih tinggi. Setelah terakhir kita lihat 1-2 piring, pada dia mulai ngintip dari main handphone lagi, ngintip lagi, main handphone lagi. Setelah piring mulai habis, baru keluar. Aduh mama, kenapa tidak dikasih tahu teteh? Yang teteh ini di piring, dusta. Pura-pura bahkan pasti nggak berguna kamu ini. Alangkah banyaknya anda sudah sedih berbakti karena Allah. Pahami mana ini? Nggak terlalu basa-basi. Kalau basa-basi itu nanti model yang manusia yang kelihatannya berbakti pada orang tuanya, nolong orang tuanya, paling semangat bantu orang tuanya. Ternyata yang sakit itu ternyata diam-diam dia nunggu agar sertifikat toko itu ganti atas nama dia. Busukkan hatinya, basa-basinya tidak diterima. Mungkin sekali ini sudah terjadi. Baik bukan karena Allah, karena hanya sertifikat dan bisa minta. Bukan itu ya Allah. Jika keberadaanmu seperti itu, jangan menunggu kebahagiaan. Tidak ada bahagia untukmu bagaimana. Akan tadi bakti kepada Allah. Bukan untuk bukan ditanya pemberian. Dan ingat, jasa orang tuamu tidak bisa kau balas. Begitu besar jasa orang tuamu. Suatu ketika ada anak muda yang merasa ibunya sangat baik, dia merasa ingin berbakti pada zaman sahabat, ingin berbakti kepada ibundanya. Ibundanya sudah sepuh, ibundanya sakit, tidak bisa berjalan tapi rindu untuk umrah. Kemudian dibawalah dari perayaan haji. Setelah itu dibawa oleh sang anak karena berjalan tidak bisa, belum ada kursi roda di bawah Allah. Yang ada adalah gendong. Ibunya digendong, tua digendong, Sa'i digendong, Sayyidina Abdullah bin Umar. Imam ulamanya zaman itu anaknya Sayyidina Umar bin Khattab, Sayyidina Abdullah bin Umar tidak. Hebat betul itu anak muda. Gendong. Kalau dulu kan yang umrah belum banyak seperti ribuan hari ini. Hari ini berapa jumlah? Dulu tidak hanya puluhan ratusan kelihatan kalau orang tua. Setelah selesai sa'i tahallul, sang anak soleh ini mendudukkan ibunya di tempat yang baik, diambilkan air zam-zam, kemudian minta tolong kita izin bumi, saya mau minta Abdullah bin Umar. Akhirnya datang pada Imam Abdullah bin Umar. Iya, akan muda. Anda tadi melihat saya menggendong ibu saya, iya, membeli. Iya, aku merasa ibuku sangat baik. Terus, begitu banyak kebanggaan ibuku. Terus, aku berjanji ingin membalas budi baikku. Apapun yang beringinkan aku turuti selagi kebaikan, termasuk pengen umrah, aku gendong
di luka. Ini luka leherku, hai Abdullah bin Umar. Apakah yang aku lakukan ini sudah membalas budi baik ibundaku? Dijawab oleh Sayyidina Abdullah bin Umar dengan spontan dan memikir, wahai anak muda, tidak, apa yang kau lakukan tidak bisa membalas kebaikan ibundamu ini. Teramat besar jasa ibundamu. Kau ingatnya waktu ibundamu menimang, seorang ibu bisa menggendong sang anak yang ada di hadapannya. Bisa jika ibu orang yang masih merah, kapan mulai gede, kapan mulai buka mata, kapan mulai bisa tempur, kapan mulai bisa berangkat, kapan bisa berjalan, kapan terus seorang ibu bisa menggendong anaknya. Harapannya adalah kapan anaknya berkembang dan berkembang. Itulah seorang ibu. Akan tapi lihat sebagai anak muda, jika seorang anak menggendong ibunya, banyak di antara mereka yang di dalam hatinya terpetik terlintas kapan ibu meninggal dunia. Karena merasa capek ngurusi ibundanya, dia tidak habis. Anda harus serius merenung ini. Ini bukan main-main. Anda harus serius keluarga tempat ini. Anda menjadi orang bahagia dengan berbakti pada orang tua. Tidak boleh Anda berlalu begitu saja. Ya Allah, Anda akan menyesal. Anda akan menyesal. Berbakti adalah dari hati, bukan basa-basi. Ada orang merasa malu dengan orang tuanya. Hanya gara-gara dia akan menusuk kalau ditanya oleh temannya siapa itu pembantu di rumahnya. Oh, tidak bangga dengan orang tuanya. Jatuh dia akan runtuh, dia jatuh ibumu. Maka termasuk dalam rumah tangga dan kita jadikan rumah tangga kita orang yang tolong-menolong dan berbakti pada orang tua. Termasuk anak kita ajari bagaimana bisa berbakti pada kita. Jangan dasar repot di depan anak-anak, wahai orang tua. Anda jangan ajari anak Anda bermusuhan. Bapak ibunya sering berantem, satu kucing, satu kambing. Akhirnya anaknya berkata, bapak kambing, ibu kucing. Ayo. Agar tapi coba jika pemandangan indah ada hadirkan di depan sang anak. Coba saat anak pulang sekolah dan ingin bersalaman kepada Anda sebagai seorang ibu, lalu Anda berkata, sayang, ayahmu dulu dong, ayahmu kan imam di rumah ini. Saling sama ayah, datang ke ayahnya. Giliran saling kepada ayahnya, ayah yang angkat tangannya dulu. Tidak. Umimu dulu sayang, umimu yang mengandung, umimu yang melahirkan, umimu yang harus berdaulat. Dia lihat pemandangan indah yang ada di hati tanpa penghormatan. Dia berpikir dalam hatinya sudah membaca. Dia pun anak kecil ngerti. Ibuku menghargai ayahmu, ayahku menghargai ibu. Bukan benar bagaimana anak bilang ayahku begini, tak iman. Aku yang mengajari anaknya bermusuh. Termasuk Anda yang bercerai, jangan bercerai yang menjadikan anakmu broken jannah, broken jannah, rusak surganya gara-gara berpisahnya orang tua. Karena anak yang jangan broken gue masih dalam hidupnya. Jannah surganya hancur karena apa? Gara-gara bercerai langsung diajari oleh sang ayah. Enggak ibumu dulu, ibumu dulu bilang stop. Ibunya jadi iblis itu, sehingga seorang anak membenci ibunya. Seorang istri punya anak benci pada ayahnya. Mungkin perceraian ada terjadi pada Anda. Semoga Allah menjaga rumah tangga Anda semuanya. Yang sudah terlanjur cerai, mungkin anak sudah bercerai. Tapi jangan kau jadikan anakmu wahai wanita. Jangan kau jadikan anakmu musuhi ayah Anda. Ayah Anda tetap ayah Anda. Pendidikan ini panjang sekali. Kita mencari sebab-sebabnya apa sih? Ini bukan di merenung dan lanjutkan sendiri merenung urusan diri Anda. Sebab orang yang bermasalah berbeda-beda. Indah berbakti dengan orang tua. Ada kisah yang pernah kami hadirkan juga. Namanya berbakti halus. Tadi ada orang baik sama orang tuanya, tapi tadi ingin seperti apa banyak nggak ngerti atas Nabi. Ada begitu. Ada begitu ada lagi. Waktu hidup akan ngurusi orang tuanya, giliran bapaknya meninggal dunia, ramai kemana ibadat. Orang tuanya sudah menghadiahkan ini pada adiknya, direbut juga sudah di dunia. Waktu ibunya hidup gak pernah ngurusi, giliran meninggal dunia ya. Memang kebaikan pada harus benar-benar ada sesuai dengan petunjuk syariat. Termasuk durhaka yang lain lagi, ceritanya panjang. Durhaka nanti akan kami hadirkan. Rebutan waris. Anda durhaka pada orang tua Anda secara halus, rebutan waris. Rebut waris adalah durhaka karena sesungguhnya Anda saat bukan Anda, saya tidak mau mencontohkan Anda. Jika ada orang merebut waris pada
Jika ada orang berbuat ke saudaranya, sebetulnya dia telah menyakiti ibunya di saat dia dolim kepada saudaranya. Durhaka kepada orang tua dengan berbuat. Makanya kalau orang tua sudah meninggal dunia, di mana sih cara berbakti kita? Kalau orang tua sudah meninggal dunia, mungkin hari ini baru ada yang sadar, astagfirullah, bukan berbakti. Tapi ibuku sudah di alam barzakh, ayahku sudah tidak ada. Bagaimana cara berbaktiku? Kami hadir ke menit-menit terakhir malam ini. Bagaimana cara berbaktiku kepada ayah anda yang sudah tidak ada dan ibundaku yang sudah wafat? Sebelum kami lanjutkan, pokoknya ilmu ada untukku. Jangan berkata kepada orang lain, aku yang akan. Sebab kadang-kadang kalau kami sampaikan, dia mikir, saudaraku begitu ya, tidak perlu disampaikan. Bukan saudaramu, dirimu dulu, jangan mikir saudaramu. Dirimu, kamu. Anda. Kita sendiri bisa mendapatkan petuah yang membayar orang lain, bukan diri sendiri. Seorang diri yang tidak perlu lagi mendapatkan petuah. Sekarang bayangin diri anda ini, seorang tua yang sudah meninggal dunia. Kemudian anda merasa kurang berbakti, dan harus merasa kurang berbakti. Harus merasa kurang berbakti. Atau bahkan ada yang merasa sering durhaka kepada orang tua saat di masa-masa lalunya. Adakah kesempatan bagiku untuk berbakti pada ibundaku yang telah wafat atau ayahku yang telah wafat? Ada. Allah Maha Kasih membuat pintu, telah menghadirkan pintu untuk anda bagi yang ingin berbakti kepada orang tua yang telah meninggal dunia. Pertama, pastikan di saat anda berdoa, pastikan orang tua anda bahwa dalam doa. Sebab saat ini yang sangat dinanti oleh orang tua adalah doa. Anda bertransfer apa? Doa. Walau soleh yang ulah, anak soleh yang mendoakan, jadi doa itu yang dinanti. Doa itu kalau seandainya kita sama-sama hidup, bermanfaat segala macam itu ya doa. Maka lihat, alangkah banyaknya orang berdoa tapi ibunya ditinggal. Kenapa? Ya karena gak sambung hati dengan orang tua. Kok bisa ibunya ditinggal? Ya Allah, semoga anak-anakku semua baik, semoga rumah tanggaku baik. Ya Allah, semoga rezeki-Nya, ya Allah, semoga banyak. Ibunya di mana? Maka dalam zikir yang kami hadirkan ada beberapa fawasil Fatihah. Ada Fatihah pertama, kedua, ketiga itu harus para santri membacanya. Yang pertama adalah baginda Nabi dan keluarganya. Yang kedua adalah untuk orang yang telah meninggal dunia. Dimulai dari orang yang paling dekat dengan kita nanti, guru kita, orang tua kita, supaya kita tidak lupa. Kita sering lupa kalau tidak dibuat begitu. Lalu yang ketiga untuk orang tua yang masih hidup agar kita ingat mendoakan orang tua kita. Ingat mendoakan orang tua. Yang pertama kalau orang tua telah meninggal dunia, jangan lupa anda mendoakan. Doa. Ada doa orang tua itu sedikit seperti ada dalam Al-Quran yang dari Nabi. Allahumma firlahu warhamhu. Ya Allah, berikan pengampunan kepadanya dan kasih sayangmu ya Allah. Rahmatullah. Kalau nak Allah mungkinlah warhamna. Dan pakai bahasa Indonesia Allah Maha. Ya Allah, berikan pengampunan dengan kekhusyuan ya Allah. Ampuni ibundaku ya Allah. Berikan kasih sayang kalau sudah diampuni dan diberi kasih sayang tanpa yang kurang. Yang pertama, mendoakan, jangan sampai anda lupa mendoakan. Dan setiap saat anda berdoa, kapan anda berdoa bahwa orang tua dan doa orang tua gak repot. Yang kedua adalah jika anda betul menyesal atas keterlidoran anda dalam berbakti selama hidupnya, lalu anda belum sempat berbakti pada orang tua, lalu anda sekarang sadar karena anda dengar tafakkur malam ini, lalu anda ingin berbakti tapi orang tua sudah tidak ada, maka jika anda mendapat yang kedua adalah jika anda punya rezeki, pastikan anda berani memotong rezeki untuk anda berikan pada orang tua. Berikan rezeki anda pada orang tua anda. Ingat orang tua dengan rezeki yang Allah berikan kepadamu. Mungkin kalau orang punya gaji 1 juta per bulan, jangan sampai kalau mau memotong biarpun 1 juta, apakah kita potong 10.000, 20.000 sesuai dengan kecintaan dan kerinduan anda. Kalau seandainya orang tua anda bahkan minta duit, minta gaji anda yang 1 juta anda kasih berapa kira-kira? Anda jangan menjawab, tapi perlu bukti. Anda sebagian ngomong 100, 500, jangan
jangan bohong. Kalau beneran hidup apa betul kau kasih? Kita perlu keseriusan. Orang mengatakan gajimu 1 juta, kalau ibu minta yang dikubur itu kau kasih berapa? Saya kasih semuanya. Ya, jangan bohong, ngomong enak. Dan kenapa berani ngomong begitu? Karena tahu ibunya sudah wafat. Kalau ibu betul-betul berani ngomong begitu. Sekarang perlu keseriusan. Berapa Anda kasih? Berapa Anda, wahai anak yang menyesal, Anda akan kasih ibunya transfer uang itu? Beliau punya rekening banyak di mana-mana. Namanya pesantren, namanya masjid. Fakir miskin. Jadi pastikan dengan mengenal kabar Anda dapat rezeki langsung ingat ibu ya Allah. Ini untuk ibu, ya ibu itu akan sampai aku bisa dapatkan. Ya Allah, ini untuk ibu ya Allah. Untuk ayahmu ya Allah. Anda tidak bisa tidak akan dapat rezeki, tidak akan rezeki. Maka kami himbau kepada siapapun yang bisa berderma, jangan lupa melintaskan panjatan doa untuk orang tua. Maksudnya begini, niatnya orang tua. Saya bersedekah 1 juta ke masjid ini. Saya bersedekah benar masalah 1 juta ke pesantren. Saya bersedekah begini, saya dapat pahala. Cuma kalau saya niatkan ya Allah sampaikan pahala sedekahku kepada ibundaku, double pahalanya. Pahala sedekah untuk pahala untuk orang tua, pahala ingatku kepada orang tua. Ya, kalau saya masuk rumah sendiri, saya dapat alhamdulillah. Tapi kalau Anda lihatkan ya Allah untuk ibundaku dapat 3. 1 untuk dirimu untuk ibundamu utuh, dan ingat adalah bukti yang luar biasa. Tapi gede dari itu semuanya. Jadi seperti itu. Yang kedua tadi memotong rezeki. Dan Anda harus berani saat ini. Anda bisa membantu musola di rumah kiri kanan Anda, masjid ke sini kiri kanan Anda. Atau Anda berpikir karena duit Anda pas-pasan, Anda akan berderma untuk ibu Anda sesuatu yang bakal berjalan lama. Madrasah di kampung Anda. Karena madrasah itu ada orang sholat. Banyak sholat yang ada pada ibu Anda. Masjid banyak orang sholat yang ada pada ibu Anda. Terus Anda cerdas. Dan kami pun juga tawarkan dan kami buat program banyak pesantren dan sebagainya. Silakan ayo, saya punya tanah berapa hektar. Saya bikin bambu, saya tanam 5 hektar. 1 hektar saya jual untuk bambu di atasnya akan jadi bangunan megah untuk pesantren, mengalir untuk orang tua Anda. Allah, Anda akan bahagia. Nggak bisa tidak, nggak bisa ditampar kebahagiaan. Orang kafir saja diberi kebahagiaan orang tua. Cuma tidak orang kafir hanya di dunia. Anda orang beriman diberi dunia akhirat. Yang kedua, potong rezeki. Yang ketiga adalah ini min amal birri silatu bi abihi. Bekti yang sangat bekti. Yang ketiga, cara bekti pada orang tua yang telah meninggal dunia adalah sambung silaturahmi dengan orang yang dibaiki oleh orang tua. Siapa yang dibaiki orang tua? Mungkin orang tua kita dulu waktu hidup. Menjelang lebaran nasihat yang tetangga satu, yuk kita lanjutkan. Ngasih tetangga makanan, yuk kita lanjutkan. Ngasih tetangga uang, yuk kita lanjutkan. Biarpun mungkin secara nominalnya beda karena orang tua kita sangat kaya, mungkin kita di bawahnya. Tapi lanjutkan. Baik-baik kepada orang yang dibaiki oleh orang tua itu penting. Sambung silaturahmi. Dan bukan termasuk, dan orang yang paling dicintai oleh orang tua kita adalah siapa orang yang paling baik dibaiki oleh orang tua kita? Yang paling dibaiki orang tua kita dengar dan ingat ini. Yang paling dibaiki oleh orang tua kita adalah anak-anak dari orang tua kita. Siapa mereka? Anak-anak dari orang tua kita. Siapa mereka? Saudara-saudari kita. Apakah seayah atau seibu? Yang penting saudara kita. Itu harus kita perhatikan. Makanya kami sampaikan tadi, kalau orang berebut waris, durhaka kepada orang tua. Makanya wahai anak yang paling gede, jika Anda sudah tidak punya orang tua, adik harus kau anggap sebagai anak yang harus kau muliakan dia. Kakakmu anggap sebagai ayah. Ya saudara, makanya berebut waris ini baik-baik. Makanya perhatikan adikmu, saudaramu. Kalau ada yang berpikir bagaimana mengambil harta saudaranya, langsung hilang buktinya. Daftar sengsara. Coba kalau untuk garis bahagia, ada untuk garis baik, hancur dia. Berebut waris hartanya panas karena hartanya. Karena berebut waris itu dosanya 3 sekaligus. Ngambil hak saudaranya, putus bagi saudara, satu aja untuk saudara. Ngambil hak orang lain neraka.
putus dan persaudaraan dalam neraka. Yang ketiga, durhaka pada orang tua. Perebut waris, padang yang jago berebut waris, padang yang paling tinggi, yang paling rajin umrah. Itulah orang masuk neraka dalam Mekah. Hati-hati. Banyak orang semacam ini tertipu, dia umrah waris yang belum dibagi. Dan nanti akan kita bahas secara detail di saat kita bahas tentang nyambung silaturahmi dengan saudara. Ini hanya kami singgung saja. Karena apa? Berlaku begitu. Maka Anda harus semakin baik dengan saudara. Di saat orang tua meninggal dunia, jika itu adik, anggap dia sebagai anak. Jika itu kakak, seperti ibu dan ayah. Banyak kandungan tentang berbakti, karena kita lupa. Kalau kita sebenarnya contoh banget. Makanya kami ini membuka saja, kami ngajak berdoa hanya membuka, langsung karena tidak menurunkan kepada Allah. Harapan kami keluar dari tempat ini Anda menjadi orang sangat berbakti dan orang istimewa. Anda bahagia semuanya. Baik, ini adalah jika Anda ingin berbakti kepada orang tua yang telah meninggal dunia, yang masih hidup, masya Allah, dan jelas. Ingat hati Anda. Harus sambung dengan orang tua. Insya Allah malam ini malam kita berdamai dengan orang tua yang masih punya orang tua, bergegaslah untuk segera sambung berbakti dengan orang tua, rumah tangga menjadi rumah tangga yang menolong dan berbakti, dan anak-anak Anda jadikan anak Anda menjadi berbakti dengan berbaik-baik yang Anda dengan pasangan, dan orang tua yang telah meninggal dunia jangan lupa hasil berbaktinya. Pertama adalah jangan lupa mendoakannya, yang kedua juga dari segi sedekahlah, yuk kita punya program pesantren yang besar. Dia punya program di mana-mana, banyak di Ustaz Pondok di mana-mana banyak orang seperti itu ya. Telah dengan surat kami, Buya saya datang ke ayah saya tidak sempat berbagi kepada ayah saya sendiri dengan ekran. Oke, Bismillah untuk dakwah kita pengen selamat, kita pengen bahagia di dunia dan bahagia di akhirat. Insyaallah ini saja bisa kami sampaikan dan masih banyak kalau lanjutkan. Setelah ini yang ingin bantu terjadi ketika Anda di rumah khususnya. Lanjutkan Anda yang sholat sendiri-sendiri. Kalau Anda sholat tasbih, jangan bermakmum dengan di televisi ya. Anda sholat sendiri. Dalam arti kita nggak makmum dengan televisi. Mereka banyak biasa untuk makmuman dengan televisi, nggak sholat sendiri, panggil semangatnya. Ya. Jadi televisi yang demo yang ikut. Ya. Anda sholat sendiri, ya, buat grup sendiri di situ. Kemudian berpikir dan betul batin, tolong pada tim. Betul batin dicetak yang bagus hanya betul batin. Biar tidak takut yang bagus catatannya dalam 1-2 hari paling tidak sebelum lebaran sudah jadi jadakan. Dan itu sama dengan Buya selesainya apa? Kita harus punya diri tidak putih yang pendek, tapi ada baca putih pendek yang diambil dari baginda Nabi. Kalau pikirnya Nabi nggak mampu kita, kalau tuanya, kalau akarnya menawi kita mau punya buku 1 jilid itu pikirnya Nabi, nggak bisa kita hidup kita hanya itu kalau nggak mampu. Kalau itu nanti kami dihadirkan nanti yang kita bisa dipakai bawa kemana-mana, sampelnya bagus kok. Begitu indah kita harus sampaikan itu praktek. Ada pun bimbingan itu prakteknya insya Allah kita sampaikan pada pertemuan berikutnya. Dan kami sampaikan iktikaf sebelum akhir bulan Ramadan jangan hanya dipilih hari ganjil, Anda terhidup. Nabi menghidupkan 10 semuanya, bukan dipilih hari ganjil. Dan ingat setiap masjid yang biasa menentukan hari ganjil saja masjid susah diramaikan. Ramainya kalau hari ganjil. Bahkan orangnya jadi malas yang sudah terlanjur Lailatul Qadar bahasanya. Tanggal 21 diajak ke tanggal 23 masjid sebelah bilang saya sudah benar. Yang biasa tanggal 23 diajak tanggal 21 dia berkata aku sudah punya sendiri nanti 23. Dia bercerita repot ini. Padahal Nabi menghidupkan setiap malam. Makanya ini ujian bagi Anda yang datang hari ini kalau sampai besok nggak datang, Anda ini salah paham ya. Saya kunci hari ini. Saya kunci biar Anda tidak salah paham lagi. Di hari genap saya lihat langsung saya perhatikan. Setiap hari genap kenapa bapaknya ikut kosong di sana? Berarti jangan salah paham. Tapi saya harus dulu mungkin di hari genap yang hidupkan masjid yang lainnya. Itu dulu insya Allah. Baik, mari kita lanjutkan dengan sholat sunnah, tasbih, kemudian kita doa sebelum salat. Allahumma shalli